Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan kelima yang beranggotakan Geo Kevin Nazario, Zulfa Zakia, Bugeka Ramadana, dan Dwi Yuni Khalifatus yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pendekatan pembelajaran PKN yang akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikulasi pendekatan. Pendekatan pembelajaran adalah langkah yang ditempuh yang berdasarkan prinsip tertentu yang terarah pada tujuan yang ingin dicapai atau dapat dikatakan adalah titik tolak penggunaan model pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran. Dilihat dari dua jenis pendekatan, yaitu satu, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik atau student centered approach, dan kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher centered approach. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar di saat guru menghadirkan situasi nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual yang merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya lingkungan alamnya diciptakan dalam proses belajar agar kelas lebih hidup dan lebih bermakna karena peserta didik mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Bila pembelajaran kontekstual diterapkan dengan benar, diharapkan peserta didik akan terlatih untuk dapat menghubungkan apa yang diperoleh di kelas dengan kehidupan dunia nyata yang ada di lingkungannya. Sebagian besar peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan tersebut akan dimanfaatkan. Untuk itu, sebagai guru yang dikelola dengan pendekatan kontekstual harus pandai dalam membuat suatu strategi belajar yang baik agar setiap mata pelajaran dapat dipahami, yang kemudian merangsang peserta didik untuk memecahkan persoalan, berpikir kritis, dan mengimplementasikan hasil belajar yang diperoleh. Guru juga harus dapat membuka wawasan berpikir yang beragam dari seluruh peserta didik hingga mereka dapat mempelajari berbagai konsep dan cara pengaitannya dan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Pembelajaran kontekstual bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari suatu permasalahan ke lain dan dari suatu konteks ke konteks lainnya. Pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Para ilmuwan memprioritaskan penalaran induktif daripada penalaran deduktif. Pendekatan saintifik ini pada umumnya menempatkan fenomena yang unik dengan kajian yang spesifik dan rinci untuk kemudian merumuskan kesimpulan yang bersifat umum. Penerapan pendekatan saintifik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai jembatan emas bagi perkembangan siswa. Langkah-langkah pendekatan. Langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi panggilan informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, serta dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta. Adapun penjelasan pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Mengamati atau observasi. Observasi atau mengamati merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Observasi sebagai alat pengumpul data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Yaitu menanya. Dalam kegiatan menanya, guru membuka seluas-luasnya kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang apa yang dilihat, didengar, atau dibaca. Ketika guru bertanya,
Pada saat itu, dia membimbing murid-muridnya untuk belajar dengan baik. Guru yang efektif mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. C. Yaitu eksperimen. Kegiatan eksperimen dimulai dari mengumpulkan informasi yang merupakan tindak lanjut dari mengajukan pertanyaan. Untuk itu, siswa dapat lebih banyak membaca buku, lebih memperhatikan fenomena atau objek, atau bahkan melakukan eksperimen. Dalam Permendikbud nomor 81 tahun 2013, kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan melalui eksperimen. Membaca sumber selain buku teks, mengamati objek atau peristiwa, dan melakukan mewawancarai narasumber. D. Mengasosiasikan atau mengolah informasi. Istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 13 adalah untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada kurikulum 2013 berhubungan dengan pendekatan ilmiah yang banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian dimasukkan menjadi penggalan memori. E. Yaitu membangun jejaring atau mengomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membangun jejaring atau mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dimulai melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru melalui Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa, peserta didik, atau kelompok peserta didik tersebut. Pendekatan PyChem. PyChem Gamebot adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, inovatif, gembira, dan berbobot. PyChem merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inspiratif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran berbasis PyChem membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar secara teratur, percakapan sistematis dalam menilai, memecahkan masalah, menarik keputusan, memberi keyakinan, menganalisis asumsi, dan pencarian ilmiah. Berpikir kreatif adalah sesuatu kegiatan yang mental untuk meningkatkan kemurnian, ketajaman pemahaman dalam mengembangkan sesuatu atau memecahkan masalah. Yang pertama, yaitu aktif. Dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana yang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat aktif bertanya, menanyakan, dan mengemukakan gagasan serta menemukan pada pengembangan kemampuan anak melalui learning to doing. Yang kedua, yaitu kreatif. Seorang guru hendaklah berusaha memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya dalam pembelajaran, sehingga peserta didik mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, yaitu menyenangkan. Suasana belajar mengajar yang menyenangkan dapat memacu peserta didik untuk memusatkan perhatiannya secara penuh pada kegiatan belajar, sehingga curahan
perhatiannya pun tinggi. Yang keempat yaitu efektif. Pembelajaran mampu menghasilkan apa yang harus dikuasai peserta didik, yaitu berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan, tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa. Yang kelima yaitu inovatif. Pembelajaran yang dikelola guru di kelas diupayakan mampu membimbing peserta didik menciptakan hal-hal baru atau inovatif. Hal baru atau inovatif tersebut di sini diartikan tidak harus benar-benar baru. Yang keenam yaitu berbobot. Dalam kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menguasai materi sesuai dengan yang diharapkan dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.